Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemarin ada satu berita sampai ada yang meninggal. Tapi di situ saya lihat kok ada isu dibuat katanya dikaitkan dengan santet. Saya coba ingin membahas tentang santet ini. Santet ini kadang-kadang sesuatu perbuatan yang difahami orang katanya ingin menyederai seseorang atau dengan apa? Dengan cara supranatural atau apapun yang bisa dituju kepada manusia itu nanti terus manusia itu kena dampak dari santet itu. Dan kadang sampai bisa membunuh. Saya masih belum bisa meyakini kebenaran santet ini. Karena begini, terkadang kita ini kalau dalam kondisi susah, ekonomi, terus ratus kosong imannya, terus terkena halusinasi atau hayalan atau apa, atau badan gak enak, terus kita mengkaitkan sesuatu itu apa? Pada sesuatu yang kita ini pernah ribut sama seseorang, atau kita pernah konflik sama orang. Kita menganggap, jangan-jangan ini saya disantet oleh teman saya itu atau orang itu. Jadi dikait-kaitkan. Karena itu kita lagi kosong. Soalnya tadi saya nggak apa-apa kok, habis ketemu orang itu kok saya begini. Ketemunya itu di mana? Ini gimana? Kan dua arah yang berbeda. Nah itulah santet. Tapi ini saya perhatikan santet itu kok seperti suatu apa ya? Sesuatu hal yang sudah dimaklumi hampir semua orang. Bahkan sampai ada dukun-dukun yang menerima untuk mengobatin santet. Ini sudah berbahaya kalau saya lihat. Kalau ada orang mengatakan kata di zaman Nabi ada sihir, Nabi kena sihir, itu bohong. Mustahil bagi seorang Nabi itu kena sihir. Kenapa? Ilmu ini semua di dunia ini dikuasai oleh Nabi, para Rasul. Kenapa? Para Rasul itu manifestasi Tuhan. Jadi ilmu apapun dia kuasai. Jadi ilmunya manusia itu cuma ditakar. Lah, bagaimana seorang Nabi kena santet? Itu bohong, nggak ada. Kalau Nabi pernah kesantet, besok saya ragu. Jangan-jangan pas turun wahyu, Nabi kena santet. Sholat harusnya 4 rakaat, jadi 3 rakaat. Lah, ada timbul keraguan. Jadi Nabi itu harus murni, suci dari segala hal apapun keburukan. Tidak ada makhluk yang mampu menjatuhkan dia. Karena dia representasi Tuhan. Sama aja apa? Orang tidak mungkin bisa menjatuhkan Tuhan. Jadi Nabi itu harus murni. Tidak boleh salah sedikit pun. Hal-hal yang bagi saya irasional ini, ngapain sih dipertahankan? Tuhan tuh mengasihi kita semua ajaran itu harus rasional. Sesuatu yang nggak rasional, itu nggak usah kita pikirkan atau kita pelajari atau kita selidiki. Tinggalkan saja. Loh, Pak Zen, itu kan mukjizat itu kan irasional. Siapa yang bilang mukjizat irasional? Mukjizat itu rasional bagi orang yang sudah bisa mengetahui ilmunya. Bagi saya yang awam ini belum sampai. Nggak beda begini. Di 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu berbicara handphone nggak pakai kabel dibilang saya gila. Atau gini, ada besi terbang pesawat, oh dibilang gila. Karena level pemikiran orang dulu baru pakai gedepong pisang dikali. Lah, mukjizat itu rasional. Tergantung sudut pandang siapa orang hebat. Lah, itu tentang tadi santet itu. Yang akhirnya apa? Saya perhatikan banyak konflik kehidupan manusia ini karena isu santet. Ada satu keluarga itu bermusuhan sampai mati. Karena isu santet. Katanya si saudari itu menyantet saya. Lah, ini kemarin orang meninggal. Sampai katanya disantet. Dan kalau nggak salah sampai menunjuk seseorang yang nyantet. Bagaimana orang dituduh menyantet itu? Untuk membuktikan dia tuh nggak nyantet. Nggak bisa. Karena apa? Ini perbuatan irasional. Jadi ini santet diyakini oleh banyak orang tuh perbuatan menggunakan apa ya? Makhluk atau apa. Sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan panca indera. Dituduhkan ke seseorang itu tidak boleh. Besok bisa saja ada seseorang saya ingin menjatuhkan dia. Saya tuduh dia menyantet saya. Akhirnya apa? Dihukumi oleh orang sekampung. Dibunuh dia. Kan dituduh penyantet. Ini dosa besar. Kenapa? Orang yang dituduh santet apa? Dia tidak punya bahan untuk membela diri. Saya tidak. Tapi membuktikan gimana? Sementara orang itu sudah menuduh ke saya. Dan dicari apa? Cocologi. Loh, kemarin kan Pak Zen pas lewat sini rumah saya. Pak Zen nggak pernah lewat rumah saya. Pak Zen pas lewat rumah saya sakit. Pak Zen yang nyantet saya. Itu dari mana? Jadi tidak ada. Ini semua cocologi. Pasti kan orang yang merasa kena santet itu apa? Kondisinya apa? Lagi kosong. Atau enggak miskin.
atau enggak lagi apes, atau enggak dia punya penyakit yang lama sembuhnya. Akhirnya apa? Berpikir, kok saya ini sudah berobat ke dokter semua kok nggak sembuh-sembuh ya? Jangan-jangan saya disantet. Lah ini loh. Maka isu santet ini hanya berkisaran di orang-orang itu aja. Dibagi orang-orang kaya, orang semua yang senang nggak kenal santet. Karena dia happy. Jadi di saat kita nggak happy, pikiran kita kosong, kita mulai meraba-raba menuduh orang itu, kok sakit saya ini nggak sembuh-sembuh ya? Ya kita bilang santet. Contoh aja dulu. Orang kalau sakit tipes dulu, pasti kan ngomong sendiri. Karena suhu badan ini tinggi. Lah, orang kalau suhu badan tinggi, itu ngoceh sendiri. Orang dulu bilang apa? Ini kesambet. Pernah tetangga saya tuh, saya lihat ngomong sendiri, saya lihat di kakinya lagi diikat apa? Tali ijuk satu. Katanya apa? Ini mengusir setan. Tangannya juga kaki diikat. Ini tipes. Saya gotong ke rumah sakit, badannya panas. Belum sampai depan rumah sakit, almarhum. Karena terlambat. Tapi sekarang orang kalau sakit tipes dibilang kesantet ya, itu primitif tuh orang. Karena pasti ngomong sendiri. Jadi nggak ada itu santet-santet. Oh, terus saya berobat ke ahli-ahli itu boleh apa enggak? Loh, enggak aja. Kalau Anda kosong, Anda berobat ke orang, cuma saya bilang apa? Saya kepada semuanya lah, bagi yang mengobati atau yang kena musibah. Jangan suka menggunakan kata-kata Anda dibuat. Janganlah. Jangan mengeluarkan kata-kata tuduhan itu apa? Yang tidak bisa dibuktikan. Bagaimana saya membuktikan seseorang itu nyantet saya? Ayo, carikan. Ada meteornya? Tidak ada. Ini cuma cocologi aja. Ini kalau nggak terjadi, ini fitnah besar. Saya nggak bayangkan untuk ada satu keluarga untuk musuhan sampai mati. Waduh, sama-sama miskin. Ngapain nyantet? Kalau mungkin saya mau nyantet, yang gede-gedean sekalian aja. Dan kalau emang nyantet itu ada, ini dunia ini saling santet, nggak perlu pakai nuklir. Besok perang sama Israel kirim aja santet, biar nggak ada lah. Ini santet ini berputar di lingkungan orang-orang yang rapuh imannya, di lingkungan apa? Orang yang ilmu agamanya tipis. Dikit-dikit magic nggak ada. Ini rasional. Ilmu sihir atau apapun saya pikir nggak segitunya lah. Saya masih apapun loh ya, saya lihat saya masih tetap menggunakan akal sehat. Saya yakin kalau saya ini baik, nggak akan orang bisa nyantet saya. Karena santet itu, yang merasa disantet itu pasti orang lagi kosong. Contoh wanita lagi men, lagi head. Emang dia lagi gelisah dengan tubuhnya. Sampai kadang-kadang kalau lebih bagus si rumah. Karena itu mudah kesentuh. Sampai orang lagi men juga kadang-kadang kok megang tanaman di angan. Enak. Di tubuhnya lagi mengeluarkan kotoran. Lah itu kadang-kadang masuk. Karena dia mungkin nggak ibadah atau apa. Jadi janganlah, jangan cepat kita menuduh orang itu menyantet kita. Oh, Beb, kalau saya sakit ya Pak, ya sudah Anda terima itu sakit. Nggak usah ngeluh, kadang-kadang penyakit itu indah kok. Penyakit itu kadang-kadang mencucikan dosa kita. Terima, kita tawakal. Nggak usah kita merasa, oh jangan-jangan ini saya sakit, saya gini, saya disantet, akhirnya saya dendam. Akhirnya apa? Sudah sakit, saya membenci orang lain, tambah sakit. Tawakal aja. Mau bilang ada seperti kisah Nabi Ayub, dikasih penyakit kulit apapun, nggak pernah nuduh orang. Ini Nabi loh. Tapi dia sabar, dia terima tuh penyakit. Allah sembuhkan. Semua kembali semua dari Allah. Kita bawa semua kembali kepada Allah. Nggak usah kita keluh. Jadi yang isu-isu santet ini, saya sudah lihat berapa kali. Pernah satu orang di kampung dibakar rumahnya, dituduh santet. Ini nggak benar, nggak ada pembuktian dari santet itu, nggak ada. Ini menurut terawangan semuanya. Dan kalau Anda datang ke dokter, pasti Anda ditanya, dokter saya sakit apa enggak? Ya pasti dibilang sakit. Kalau mau dicari penyakitnya, semua orang ada penyakitnya. Terus kalau Anda datang ke dukun, saya ini kok nggak enak badannya ya? Pasti sama dukun bilang, oh iya, Anda ada yang nggak seimbang nih. Kayak ada yang mau masuk nih makhluk halus. Nggak ada itulah makhluk halus. Kalau makhluk halus bisa ganggu orang hidup, habis dunia ini diganggu. Tetap manusia itu adalah makhluk yang paling agung. Manusia itu apa? Ciptaan teragung dari seluruh ciptaan Tuhan. Jadi nggak mungkin manusia ini kalah oleh makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk yang nggak jelas. Nggak ada. Karena di diri manusia itu ada roh Tuhan. Bagaimana Tuhannya kalah dengan santet? Mustahil. Orang itu kalau mati, berarti apa? Roh Tuhannya sudah lepas, pindah. Jasadnya mati. Jadi selama orang itu masih hidup, ada roh Tuhan. Yakinkan Tuhan saya itu kuat. Janganlah sudahlah hal-hal yang tidak masuk akal.
Oh, apa sih untuk digunakan untuk menuduh orang? Yakin kalau diri Anda nggak enak tuh pasti ada kesehatan Anda kurang sehat atau Anda kosong hubungan Anda dengan Tuhan. Karena konsumsi rohani ini juga perlu seimbang. Jangan kita ini terus dunia terus, tapi rohani kita nggak diisi. Akhirnya apa? Pincang. Terkadang di saat Anda happy, Anda goyang. Kayak makin banyak harta, Anda kosong. Loh, ini kenapa ya? Dulu waktu saya miskin kok nggak kosong. Sekarang makin banyak harta, kok kosong seperti padahal harta banyak. Tapi ada seperti apa ya? Nggak sesuatu hal yang nggak biasa lah. Itu karena nggak seimbang rohaninya. Karena perlu ada santapan rohaninya apa tadi? Merenung, tafakur, bersedekah. Lah ini saya mau ulangi lagi ya. Kalau orang tuh pelit sering diganggu. Umumnya rata-rata orang dituduh santet itu pelit. Banyak bermaksiat, itu aja. Tidak ada orang yang suka membagi orang duit yang karim. Kalau dia sakit bilang di dukun orang, enggak. Itu semua orang yang pelit aja kok saya lihat. Kenapa? Dia merasa terusik. Kok saya ini kaya kok sakit. Jangan-jangan saya dibikin sama itu orang. Itu loh. Mau merasa diri kuat. Padahal apa sih kita nih? Kita ini manusia ini apa sih? Lahir dari mati pasti jadi bangkai. Mau seganteng apapun, mau sekaya siapapun, mau secantik apapun, besok tua jadi bangkai mati. Buat apa kita? Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada yang kita bisa sombongkan dari diri saya ini. Rezeki pun juga Tuhan yang ngasih. Tidak ada prestasi saya sebetulnya. Lah, maka dari itu apa? Bersihkan hati Anda. Jangan cepat menuduh orang. Terima, tawakal. Apa yang terjadi pada dirimu? Andai kan kalau saya sakit, mungkin tubuh saya nggak seimbang. Mungkin saya kurang bersedekah. Atau saya membenci orang. Karena begitu saya membenci orang, jiwa saya itu rusak. Begitu jiwa saya rusak, saya cepat menuduh. Oh, jangan-jangan orang itu yang nyantet saya. Karena apa? Saya sudah benci dulu. Tidak pernah ada orang merasa disantet oleh orang yang nggak pernah membenci Anda. Tidak pernah Anda merasa disantet oleh orang yang nggak kenal Anda. Dan perkataan dari Ali bin Abi Thalib ada. Musuh Anda itu ya kadang-kadang diri Anda sendiri. Anda terlalu merasa hebat. Dan cepat Anda menuduh orang. Santet bahwa bagi saya, janganlah. Terima aja lah. Kalau emang diri Anda sakit, apapun terima. Daripada nanti Anda mati, Anda menanggung dosa, menuduh seseorang itu menyantet saya. Akhirnya apa? Jadi beban. Karena orang yang disantet nggak punya hak pembelaan. Yang bisa membela apa? Tuhan aja. Karena itu sulit membuktikannya. Itu aja mungkin. Terima kasih.